Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi bangun ruang kubus. Hal-hal apa saja yang kita bahas? Tonton videonya sampai habis. Baik, yang pertama yang kita bahas yakni pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi bangun datar persegi yang memiliki 12 rusuk sama panjang dan tentunya memiliki 8 titik sudut. Kita bisa mengambil contoh sebuah benda yang berbentuk kubus di rumah yakni dadu. Saya memiliki 2 dadu yang berbentuk kubus. Bisa dilihat. Untuk membuktikan bangun ruang itu berbentuk kubus atau tidak, kita bisa membuktikannya melalui sifat-sifat bangun ruang kubus. Yang pertama adalah semua sisinya berbentuk persegi. Apakah iya? Bisa kita ambil contoh, saya memiliki dadu. Apakah iya dia berbentuk kubus? Kita buktikan dengan salah satu sifat bangun ruang kubus, yakni semua sisinya berbentuk persegi. Baik, semua sisinya berbentuk persegi, oleh karena itu dia disebut kubus. Berbeda dengan salah satu benda ini. Saya memiliki benda yang salah satu sisinya berbentuk persegi, akan tetapi ia bukan disebut kubus karena salah satu sisinya berbentuk persegi panjang. Meskipun salah satu sisinya berbentuk persegi, dia tidak bisa disebut kubus karena semua sisinya tidak berbentuk persegi. Baik, untuk sifat selanjutnya yakni semua rusuk pada bangun ruang kubus memiliki panjang yang sama. Mari kita buktikan. Antara panjang sini dan panjang ini ke sini adalah sama panjang. Begitupun juga sisi yang sebelah sini. Sisi sini, sisi atas, sisi samping, semua memiliki panjang yang sama. Baik, selain itu, pada bangun ruang kubus yang memiliki sifat-sifat yang lain, yaitu setiap diagonal bidangnya memiliki panjang yang sama, dan setiap diagonal ruang pada bangun ruang kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Jadi bisa dipastikan semua ukuran pada bangun kubus memiliki ukuran yang sama. Yang selanjutnya kita bahas yakni jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Jaring-jaring bangun ruang kubus terdiri dari 6 bangun datar persegi dan bujur sangkar. Sisi-sisi bangun datar ini tersambung dan apabila digabungkan akan membentuk bangun ruang kubus. Bisa dilihat salah satu bentuk jaring-jaring kubus pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membuat bangun ruang kubus dari kertas yang ada di rumah, kertas tidak terpakai, dengan menggunakan metode jaring-jaring. Kita akan langsung ke proses pembuatan bangun ruang kubus. Halo, kali ini aku akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat kubus. Pertama, kita siapkan kertas HVS, kemudian gunting, lem, ballpoint, selanjutnya penggaris. Kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat pola di atas kertas HVS. Kita akan buat pola dari kubus ya. Di sini saya buat sisinya itu 5 cm. Karena ini kubus, jadi tiap sisinya harus sama. Jadi saya buat 5 cm semua. Dan perlu kalian ingat, karena kubus itu sisi-sisinya sama, jadi meskipun ada panjang, lebar, dan tinggi, jadi semuanya itu sama. Misalnya sisinya 7 cm, jadi harus 7 cm semua. Berhubung di sini saya buat 5 cm sisinya, jadi semua sisinya harus 5 cm semua. Seperti yang berikut ini, saya buat sisi-sisinya 5 cm. Untuk pola yang pertama, di sini saya membuat 4 persegi yang ke arah kanan ya. Jadi saya buat 4 persegi
ke arah kanan sebanyak 4 buah. Ya, sisinya sama semua, yaitu 5 cm semua. Oke, ini dia. Sekarang saya akan buat lagi 5 cm lagi sisinya ke arah sini ya, ke arah atas dan ke arah bawahnya. 5 cm juga sisinya ya, nanti juga sama semua sisinya 5 cm. Ini cara membuat polanya. Jadi ada yang pola memanjang, kemudian pola yang ke atas dan ke bawah seperti ini. Ini sangat mudah sekali, bisa kalian ikuti bagaimana cara membuat pola dari kubus seperti ini ya. Sisi-sisinya harus sama semua. Ini dia pola dari kubus. Sekarang tahap selanjutnya kita kasih penempatan lem seperti biasanya. Kalau tidak ada penempatan lem seperti ini, nanti kita akan bingung dimana cara untuk menempatkan lemnya, dan ini berfungsi untuk merekatkan lem dan nanti untuk sisi-sisinya supaya kita tidak bingung untuk meletakkannya ya. Jadi kalau tidak ada peletakan lem seperti ini, nanti kita bingung sisi-sisinya diletakkan di mana. Oke, tahap selanjutnya kita gunting. Ikuti bagaimana cara mengguntingnya ya, supaya kalian itu paham dan tahu agar mengguntingnya itu tidak salah. Ikuti dengan seksama bagaimana cara menggunting yang benar supaya nanti kubusnya itu tidak salah dan bisa membentuk suatu bangun kubus yang bagus dan rapi. Oke, sekarang tinggal kita rapikan saja bentuk dari pola kubusnya, mana yang perlu digunting supaya nanti lebih mudah dalam melipat pola dari kubus. Oke, langsung saja kita lipat mengikuti garis-garis pada pola kubus yang sudah kita buat tadi ya. Langsung tinggal diikuti saja bentuk dari garis-garisnya, tinggal dilipat seperti ini ya caranya. Oke, sudah dilipat semua seperti ini. Sekarang tahap selanjutnya kita letakkan lem. Nah, seperti itu caranya ya. Kita kasih lem tadi di tempat khusus peletakan lem, kemudian kita rekatkan tiap sisi-sisinya dengan menggunakan lem tersebut. Nah, itu dia fungsi dari tempat penempatan lem itu. Jadi sangat mudah sekali kalau ada tempat penetapan lem seperti itu, kita jadi tidak kebingungan untuk merekatkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diagonal bidang dan ruang. Diagonal bidang sebuah kubus adalah bidang rusuk yang berhadapan. Kubus mempunyai 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang yang kongruen. Pada kubus tersebut terdapat garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau bidang. Luas garis tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang. Saya akan menjelaskan pada slide berikut ini. Di sini sudah ada sebuah kubus yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita akan mencari diagonal kubusnya. Di sini sudah diketahui ya diagonal kubusnya. B, D, E, H. Nah, ini adalah diagonal kubusnya. Sekarang kita mau mencari lagi. Nah, AC, 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 EG.
dan seterusnya. Saya lanjutkan dengan diagonal ruang suatu kubus. Nah, diagonal ruang suatu kubus itu sendiri yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Kubus mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang dan keempatnya bertemu pada satu titik yang disebut titik pusat kubus. Nah, saya akan menjelaskan pada slide berikut ini. Diagonal ruang. Nah, di sini kan diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Di sini contohnya bangun ruang yaitu ini. Nah, ini B sama H. Contoh lagi, A dan G. Ini bangun ruang. Contoh lagi, C dan E. C dan E. Luas permukaan dan volume. Luas permukaan kubus. Permukaan kubus ialah sebuah jumlah luas yang seluruh sisinya dan bidangnya pada ruang tersebut, serta memiliki 6 sisi dan dapat dihitung dengan menghitung seluruh sisinya. Jadi untuk contoh soalnya, diketahui sebuah kubus memiliki rusuk dengan panjang 5 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Untuk cara menjawabnya, kita sudah mengetahui panjang rusuk kubus tersebut, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam rumus. V sama dengan R kubik. V sama dengan 5 cm kubik. V sama dengan 125 cm kubik. Jadi volume kubus yang memiliki panjang rusuk 5 cm adalah 125 cm kubik. Kemudian untuk volume kubus, untuk mendapatkan luas alas kubus, kita menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, untuk contoh soalnya, ada sebuah kubus yang memiliki panjang sisinya yaitu sama dengan 24 cm. Cari dan hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Cara menjawabnya adalah seperti yang kita ketahui, sisinya sama dengan 24 cm dan yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Cara menjawabnya, L sama dengan 6 kali S kuadrat. L sama dengan 6 kali 24 kali 24. L sama dengan 3456 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kubus itu adalah 3456 cm kuadrat. Jadi itulah tadi hasil presentasi kami.